Ibu, Bapak-bapak, adik-adik. Puji Tuhan, hari ini kita beribadah di tempat yang luar biasa, ya. Saya rasa kita sudah pada melihat lingkungan kita ini, tempat nanti kita akan bermain. Jadi hari ini sungguh khusus karena apa? Karena hari ini hari kenaikan Tuhan kita, Yesus Kristus ke surga, ya, ke surga. Jadi untuk firman Tuhan, ya, kita akan mencoba melihat bagaimana para murid, ya, yang dekat dengan Yesus itu ketika Yesus sudah bangkit hingga Yesus naik ke surga, ya, untuk melihat perubahan-perubahan yang terjadi, ya. Jadi pada waktu Yesus mati tentu para murid kaget, ya, karena tadinya berharap banyak, termasuk mungkin bisa mengusir Roma yang menjajah mereka, ya. Tapi ternyata tahu-tahu mati, ya, tentu kaget soalnya. Wah, orang yang mereka harapkan ternyata mati juga begitu, ya. Nah, sesudah ketika Yesus bangkit, ya, itu juga ternyata mereka juga tidak bisa langsung percaya dan tidak bisa bersukacita di dalam ketika mendengar berita itu, ya. Mereka masih dipenuhi keraguan, ya. Nah, tapi hanya ketika sesudah kenaikan, ya, itu kemudian mereka penuh sukacita, ya. Dan kemudian mereka menyembah dan menunggu Tuhan, dan nantinya mereka akan melayani Tuhan, ya. Nah, saudara, bagaimana dengan kita, ya? Kita yang kita yang jemaatnya pada masa kini, ya, apakah kita lebih seperti jemaat atau para murid sebelum Yesus ke surga atau sesudah ke surga, ya, yang tadinya penuh keraguan, ketakutan, ya, kekecewaan, ya, karena pengharapannya tidak sesuai, atau sesudah kenaikan di mana kemudian mereka sangat bersukacita, ya. Nah, kita ingin tentu mengalami sukacita itu, bahkan dikatakan di sini mengalami semangat baru, ya, semangat baru karena kebangkitan Kristus, ya, karena perlu pengharapan Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Nah, gini, kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Lukas 24 dari 36 sampai 53, ya, saya bacakan aja. Untuk melihat apa yang terjadi ketika Yesus sudah bangkit sampai Yesus naik ke surga, ya. Lukas 24 ayat 36. Judulnya Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, jadi mereka mendengar tentang Yesus sudah bangkit, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu," ya. Damai sejahtera bagi kamu. Kemudian 37, mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu, gitu. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." 40. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Ketika mereka belum percaya karena girangnya atau herannya, ya, dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Apakah kamu punya makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan bakar. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku," ya. Jadi inilah perkataanku yang telah kukatakan kepada kamu ketika aku masih bersama kamu. Ya, berarti sebelum mati, ya. Yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, Nabi-Nabi, dan Mazmur. Ya, jadi ada 3 kelompok buku yang disebut di situ. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ya. Katanya kepada mereka ada tertulis begini, Mesias
harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan juga dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Namun kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Nah, ini sebenarnya puncaknya ada di sini, saudara, yang kita rayakan. Kenaikan Yesus ayat 50. Yesus membawa mereka. Yesus membawa mereka ke luar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Ya. Mereka sujud menyembah dia, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ya. Jadi saudara, kita pulang dari sini harus sangat bersukacita. Amin. Ya. Jangan pulang dari sini loyo-loyo, marah-marah, ribut-ribut, nggak cocok ya. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Mengalami dan menjadi pelaku firman, ya. Kita urutin lagi nih supaya enggak kena angin. 7. Ya. Jadi saudara, yang kita baca itu ada di Injil Lukas, ya. Di Alkitab yang membahas tentang kenaikan itu adalah Lukas dan Markus, ya. Nah, kalau Matius itu kalau dibaca akhir daripada Alkitab itu isinya amanat agung. Ya. Kalau Yohanes itu bercerita panjang tentang Yesus sesudah bangkit, ya. Tapi tidak ada kisah kenaikan. Nah, kalau Lukas itu tadi kita baca satu bagian tentang kenaikan, nanti dia juga menulis lagi di Kisah Para Rasul 1 tentang kenaikan, ya. Lebih panjang dikit gitu. Nah, sebenarnya kalau kita baca tadi dari ayat Lukas 24:36 tadi, itu seolah-olah peristiwa kehadiran Yesus sesudah kebangkitan seolah-olah hanya 1 hari, ya. Tetapi sebenarnya itu terjadi dalam berapa hari? 40 hari. Ya, 40 hari. Di mana di dalam 40 hari itu dia menampakkan diri, meyakinkan mereka, ya, meyakinkan mereka bahwa dia betul-betul telah bangkit, ya. Dia betul-betul telah bangkit. Dan di dalam bacaan kita akan melihat, ya, bahwa bukti kebangkitan itu ditampakkan dalam fisik, ya, tubuh atau badan yang ditampilkan oleh Yesus itu kepada para murid. Kemudian juga Yesus meyakinkan para murid dengan mengutip Alkitab Perjanjian Lama, ya. Jadi bukti-bukti Alkitab apa yang menunjukkan memang dia harus bangkit, ya. Jadi dia menampilkan diri bangkit, kemudian dia menghubungkan dengan Alkitab Perjanjian Lama bahwa dia memang akan mengalami itu kebangkitan, dan kita juga pada akhirnya melihat apa yang terjadi dengan para murid, ya. Apa yang terjadi dengan para murid setelah Yesus naik ke surga, ya. Itu. Nah, pertama adalah bukti fisik kebangkitan Kristus, ya. Jadi saudara, tadi kita baca, ya, sementara mereka bercakap-cakap tentang Yesus yang sudah bangkit, tiba-tiba Yesus berdiri di tengah mereka gitu, ya. Jadi dan mereka emosi yang dicatat di situ terkejut, takut, ya, karena mereka pikir mereka melihat hantu. Karena kalau melihat ini orang yang sudah meninggal di depan, kira-kira bagaimana? Ya, kira-kira begitu, ya. Kaget, ya, wah ini hantu ini, ya, gitu, ya. Jadi mereka ragu-ragu dan mereka tidak tenang, ya, tidak
tidak damai, sehingga Yesus kemudian mengatakan damai sejahtera bagi kamu, gitu saudara ya. Jadi walaupun Yesus sudah menampilkan di hadapan mereka, ya, tapi mereka masih takut dan ragu-ragu. Kenapa? Karena ya ini mereka di ruangan tertutup, ya. Tahu-tahu muncul. Nah, itu kan berarti dia tembus tembok, ya. Nah, jadi saudara, nanti tubuh kita kalau sudah dibangkitkan akan seperti tubuh Kristus, kita bisa tembus tembok seperti itu, saudara. Jadi kayak apa, Superman ya, atau apa? Manusia bayangan ya. Jadi saudara itu ya, pertama ada bukti seperti itu. Lihat Yesus di depan mata ya. Nah saudara, kemudian Tuhan Yesus juga mendorong mereka ya, bahwa dia itu bangkit. Karena itu dia mengatakan, lihat tanganku, nih bolong. Lihat kakiku ya, luka-lukanya. Raba, pegang ya. Ya, raba, peganglah ya, dan lihat, amati gitu saudara ya. Jadi Tuhan Yesus perlu menegaskan lagi bahwa dia itu bangkit dan indah tubuhku. Ya. Jadi tampak saja belum meyakinkan, kemudian Yesus mengatakan ini aku, ya pegang, ya lihat, raba, ya, jadi boleh memegang dia ya. Dan, jadi saudara, di sini Yesus bagi Yesus penting sekali meyakinkan para murid bahwa dia itu betul-betul mati, kemudian bangkit ya, dan bangkit secara fisik, itu saudara. Sehingga dia memberikan bukti yang banyak ya. Dia datang, dia suruh pegang saya. Dan nanti saudara, dia juga bilang ada makanan nggak di sini? Ya, di sini kan nggak ada, nggak ada, ada minuman ya. Terus tapi kebetulan ada ikan goreng ya. Jadi saudara, kemudian dia mengambil dan makan ikan itu, ya, makan ikan goreng itu. Jadi saudara, Yesus dengan tubuh yang baru itu tidak perlu makan ya. Tidak perlu makan ya. Tapi ternyata tubuhnya bisa mengolah makanan sehingga dia makan ikan goreng gitu saudara. Jadi kita juga akan seperti itu kira-kira tubuh kita ya. Kita itu tubuhnya mulia tetapi masih bisa menikmati makanan saudara. Kira-kira begitu saudara. Nah, dan dari sini baru mereka menunjukkan perubahan sikap ya. Yang tadinya terkejut, kaget, dan tidak tenang ya, sehingga Tuhan Yesus memberikan salam damai itu ya. Tapi kemudian mereka mulai heran ya, heran ya, mulai kagum ya, bagaimana sih kalau dari ragu-ragu kemudian dia mulai yakin, iya betul ini Yesus seperti yang mereka kenal sebelum mati gitu ya. Dan ini tubuhnya saya pegang betul ini gitu. Nah itu kan terheran-heran, ini apa yang terjadi gitu saudara ya. Nah itu saudara ya. Nah itu bukti secara fisik ya. Kemudian bukti Alkitab. Nah jadi saudara, Tuhan Yesus kemudian menghubungkan kebangkitannya dengan firman Tuhan ya, yang sudah ada, yaitu perjanjian lama pada waktu itu ya. Jadi ia berkata, inilah perkataanku ya, yang telah kukatakan kepadamu ketika aku bersama-sama dengan kamu, yaitu bahwa harus digenapi ya semua yang ada tertulis tentang aku ya. Jadi di perjanjian lama ada tertulis tentang dia dalam Taurat Musa, kitab nabi-nabi, kitab Mazmur ya. Apa yang ditulis di situ, Mesias harus menderita ya. Itu orang Yahudi nggak percaya saudara ya. Harusnya Mesias itu hebat, raja ya, yang membebaskan mereka dari Roma gitu. Tahu-tahu kok begini Yesus tampilnya gitu ya. Nah, tapi ternyata memang ditulis seperti itu, harus menderita, harus mati, harus bangkit pada hari yang ketiga gitu ya. Itu saudara ya. Jadi saudara, jadi Tuhan Yesus kemudian mengkaitkan kebangkitannya itu dengan
apa yang ditulis oleh firman Tuhan, ya. Dan jadi di situ pun para murid belum ngeh, ya, bahasa sehari-harinya, ya, bahwa oh iya ini ada kaitan, ya, dan ini betul-betul Yesus yang dinubuatkan itu, ya. Nah, kemudian apa yang terjadi pada ayat 45 dikatakan lalu ia Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci, gitu. Jadi Tuhan Yesus menampakkan diri, dia minta mereka boleh merasakan bahwa dia itu betul ada, ya, sampai minta makanan supaya yakin bahwa dia itu betul-betul manusia, bukan hantu, ya kan? Kalau hantu kan tidak makan, ya. Pernah nggak di rumah saudara makanan hilang karena dia dicuri hantu? Tikus, ya. Tikus, tapi tidak ada yang hantu mencuri, saudara. Yang ada hantu mencuri hati, ya. Hati kita dicuri oleh hantu, ya kan? Nah, kemudian dikaitkan dengan firman Tuhan dan tetap tidak belum connect ini, saudara, ya. Sehingga kemudian yang Yesus lakukan, ia membuka pikiran mereka, ya. Nah, membuka pikiran mereka. Jadi saudara, kita sebagai manusia itu tidak mampu mengerti firman Tuhan dengan jelas, gitu, ya, kecuali Tuhan memberikan anugerahnya membuka pikiran kita, gitu. Jadi kalau kita membaca firman Tuhan, saudara, kita datang kepada Dia dengan rendah hati dan minta Tuhan membuka hati dan pikiran kita, ya, sehingga kita mengerti apa ini yang dimaksud dengan firman Tuhan itu, ya. Jadi inilah anugerah Dia, saudara, ya. Nah, jadi saudara, dengan dibukanya pikiran itu, ya, kemudian mereka jadi mengerti, ya, memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi, ya. Nah, saudara, kenapa ini penting? Ya, karena nanti para murid ini akan dipakai oleh Tuhan memberitakan firman. Dan bagaimana mendukung berita itu? Ya, harus dari firman Tuhan yang sudah ditulis, saudara, yaitu Perjanjian Lama, ya. Nah, jadi sejak saat itu, saudara, kalau perhatikan apa yang terjadi dengan pemberitaan para rasul, mereka selalu mengutip Perjanjian Lama, ya, tentang Kristus maupun tentang nabi-nabi sebelum Yesus ada, ya. Jadi saudara, itulah yang terjadi, ya, yang terjadi di mana para murid dari tidak percaya, tidak mengerti, sampai kemudian dia mengerti, ya. Dan saudara, jadi di dalam Perjanjian Lama itu diceritakan apa yang akan terjadi dengan Mesias yang sebenarnya, ya. Bahwa dia akan ditolak, dia akan menderita, dia akan mati, dia akan bangkit, ya, dan dia akan naik ke surga, ya. Nah, hal lain lagi yang disebutkan di Perjanjian Lama adalah bahwa berita ini akan disampaikan kepada bangsa-bangsa, ya, itu, ya. Sehingga di sini di samping Tuhan membuka pikiran para murid, sekaligus menugaskan para murid, ya, berarti kita untuk menjadi saksi, ya. Dikatakan kamu adalah saksi dari semua itu. Jadi kalau jadi saksi nggak mengerti, repot, saudara, ya. Ya, jadi mau jadi saksi ya harus ngerti, ya, harus percaya, harus mengerti, harus percaya, ya. Nah, sehingga mereka bisa menjadi saksi, ya. Itu. Jadi saudara, para murid ini walaupun sudah mengerti, masih memerlukan satu hal lain lagi, yaitu kuasa dari Allah, ya. Karena itu mereka kemudian diminta menunggu, ya, menunggu di Yerusalem, ya, untuk nantinya diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Itu ayat 49. Berarti mereka harus menunggu Roh Kudus datang di dalam hidup mereka, dan kemudian mereka akan dilengkapi dengan sempurna untuk menjadi saksi, gitu, saudara, ya. Karena hanya dengan kuasa Roh Kuduslah mereka bisa bersaksi, mereka memiliki keberanian, kemampuan, dan
Roh Kudus itulah yang bisa mengubah hati, ya. Jadi kalau hanya dengan pikiran-pikiran yang mereka kuasai, tidak ada kuasanya, ya. Tapi dengan Roh Kudus ada kuasanya, ya. Nah, setelah itu yang latar belakangnya, dan kemudian apa yang terjadi setelah kenaikan, ya. Jadi setelah kenaikan ini terjadi di Betania, ya. Itu tidak terlalu jauh, kira-kira 3 km dari Yerusalem, ya. Jadi di situ nanti Yesus terangkat, ya. Yesus terangkat, Yesus memberkati, kemudian dia terangkat dan mereka menyembah, dan dalam ayat 52 dikatakan mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita, gitu saudara. Ya. Kemudian mereka senantiasa di bait Allah dan memuliakan Allah, ya. Jadi menunggu datangnya Roh Kudus, ya. Jadi setelah mereka mengerti, ya, pikirannya dibuka, ya. Kemudian melihat Yesus terangkat, mereka malah bersukacita, saudara, ya. Jadi gitu, saudara, ya. Jadi itu sebenarnya luar biasa, saudara, ya. Karena apa, saudara, ya? Karena kenaikan ini memiliki arti yang sangat penting, ya. Kenaikan ini memiliki arti yang sangat penting, ya. Karena saudara, karya Tuhan, ya, itu melalui beberapa tahap penting, ya. Kelahiran Mesias, Natal, kemudian penyaliban dan kematian, ya kan? Itu Paskah, ya, Paskah. Kemudian kebangkitan, itu penting sekali juga. Tapi ada berikut lagi penting adalah kenaikan, saudara, ya. Nah, jadi saudara, karena itu semua sudah ditulis di dalam firman Tuhan, ya, satu saja tidak terjadi, goyah semua, saudara, iman kita itu. Wah, ternyata Yesus mati nggak bangkit lagi. Wah, nah, goyah kita, saudara, ya. Ya, tapi misalnya dia bangkit tapi nggak naik ke surga. Wah, goyah juga, saudara, ya. Karena dia memang harus naik ke surga, ya. Kenapa? Saudara, dengan kenaikan ke surga itu membuktikan bahwa Yesus itu benar, ya. Bahwa dia itu Allah yang menjadi manusia, ya. Kalau dia kemudian tinggal di dunia, kemudian mati juga seperti kita, wah, dia bukan Allah, saudara, ya. Gitu, ya. Jadi dengan kenaikan itu membuktikan bahwa benar dia ini Allah yang datang ke dunia menjadi manusia. Nah, karena itu setelah selesai dengan misinya, dia kembali ke surga, saudara, nggak tinggal di dunia, ya, kawin, punya anak, ya kan, mati. Nah, itu manusia biasa, saudara, ya. Nabi bisa, ya. Tetapi kalau Tuhan tempatnya di surga, saudara, bukan di Jakarta, ya. Bukan di Bekasi, bukan di Tangerang, bukan di Depok, ya. Rumahnya di surga. Saudara, kemudian kenaikan ini menunjukkan bahwa Yesus itu adalah raja, saudara, ya. Jadi dulu dia memang dihina, ya, dilecehkan sampai harus diolok-olok, ya, sampai disiksa mati. Tapi sekarang dia ditinggikan, ya, di surga, ya. Jadi dia bukan yang orang nggak punya rumah, ya. Yang kalau di dunia dia nggak punya rumah, ya. Dia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Ya. Tapi sekarang dia di surga, saudara, ya. Ya, surga ini, wah, ini tempat yang mulia yang kita belum pernah pergi, saudara, ya. Kalau di sini kelihatan sudah bagus, ya. Tapi dibandingkan surga tidak ada apa-apanya, saudara, ya. Saudara pernah ke tempat mana di dunia ini yang paling hebat? Ya, hotel bintang 7. Saudara, tidak ada bandingnya dengan surga, saudara. Nah, itulah tempat dia, dan disitulah dia berada dengan segala kemuliaannya. Berarti dia ditinggikan, ya, karena dia Allah dan dia sudah menjalankan misinya menyelamatkan kita, ya. Saudara, kenaikan juga menunjukkan bahwa Yesus memenuhi perkataannya. Dia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita, ya, menyiapkan tempat bagi kita, saudara. Ya, kalau dia ada bersama dengan kita, wah, ini
gimana ini? nggak meyakinkan ya. Bagaimana menyiapkan tempat bagi kita sementara dia dengan kita ya. Dia ke surga, saudara. Karena di sana dia sedang menyiapkan kapling-kapling ya. Ada untuk ini, untuk BPW Citayam ya. Nah, ini belum terlalu banyak, segini aja. Makanya saudara cepat menambah banyak, saudara ya. Supaya nanti kaplingnya di surga lebih luas, saudara ya. Nah, nanti di sana saudara lebih banyak teman. Ya. Jadi saudara dia ke surga kenapa? Menyediakan tempat bagi kita. Kemudian saudara, ini berarti juga menjamin kemuliaan hidup kita di masa depan ya, ketika kita harus meninggalkan dunia ini ya, kita akan bertemu dengan dia di tempat yang mulia dengan segala warisan surga itu untuk kita ya. Jadi setelah di dunia kita sementara ya dengan apa adanya ya, dengan sandang papan yang apa adanya tidak apa-apa saudara ya. Tapi ya, jangan sampai ketinggalan untuk mendapatkan kapling di surga. Itu saudara ya. Amin saudara. Nah, karena di sana saudara kita akan mendapat tempat yang mulia ya, fasilitas yang mulia ya, bersama dengan orang-orang yang mulia ya, termasuk Allah itu sendiri ya. Kita bisa mendatangi Abraham, kita bisa ketemu dengan Lukas ya, yang mungkin kita baca-baca nggak ngerti, kita bisa tanya dia, saudara, itu apa maksudmu ya, ketika bilang hal-hal tertentu yang kok bingung saya mengertinya gitu, saudara. Terus bisa ketemu Yesus sendiri ya, bisa makan satu meja gitu saudara ya. Jadi kita akan memiliki akses ke surga karena Yesus itu naik ke surga. Saudara, Yesus naik ke surga, nanti di kitab Ibrani ya, ditulis banyak, dia itu menjadi juru syafaat kita ya. Jadi dia ini terus-menerus di surga sana mendoakan kita supaya kita ini pasti ke sana, saudara ya. Ya, jangan sampai nyasar gitu ya. Jadi Tuhan itu terus mendoakan kita ya, itu saudara ya. Dan saudara, dengan Yesus naik ke surga, maka itu adalah menunjukkan bahwa dia memang akan mencurahkan Roh Kudus ya. Roh yang kemudian yang Maha Hadir itu tinggal bersama dengan kita ya. Ketika Yesus di dunia, maka Roh Kudus belum masuk ke dalam kehidupan manusia gitu saudara. Itu pentingnya kenaikan. Saudara, juga di dalam kenaikan ini yang terjadi adalah perubahan, saudara ya. Perubahan yang digambarkan di ayat 2 yang mengatakan mereka sujud menyembahnya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Jadi saudara, ini sedikit banyak agak mengherankan juga saudara ya, karena Yesus mengalami macam-macam yang membingungkan dia, tapi sekarang ngerti jelas. Tapi kemudian ditinggal. Ya. Wah, ini harusnya kan sedih juga saudara ya. Kita kalau ada yang meninggal kan sedih saudara ya. Meninggalkan kita, walaupun kita percaya dia sudah di surga, kita tetap sedih ya. Tapi saudara, ini pemahaman mereka ya tentang apa yang terjadi itu demikian luar biasa ya. Sehingga ketika ditinggal mereka masih sangat bersuka cita saudara ya. Karena mereka kemudian akan tahu, mereka jadi mengerti dengan jelas. Mereka itu sudah disiapkan tempat di surga, dan nanti segera Roh Kudus itu akan datang, dan itu adalah Roh Yesus sendiri yang tinggal bersama dengan mereka. Wah, ya ketika pikiran mereka memahami itu, ya, maka mereka pulang dengan sukacita, saudara. Ya, seperti yang ditulis ini. Ya, jadi saudara, ini menunjukkan saudara penting sekali ya, bahwa kita itu mengerti dengan apa yang kita percaya ini, saudara. Jadi karena itu saudara, kita ini penting rajin ya memahami firman Tuhan. Kalau enggak, kita enggak suka cita dengan iman kita saudara ya. Oh, gereja lagi, oh
kasih uang lagi, ikut harus repot lagi gitu saudara ya. Tapi saudara, ketika saudara pikirannya terdibuka oleh Roh Kudus, mengerti apa yang terjadi di dalam hidup saudara, maka saudara akan mengalami sukacita saudara ya. Nggak peduli macet, nggak peduli jauh ya, nggak peduli panas ya. Ya, saudara sukacita karena saudara mengerti ya apa yang sedang terjadi di dalam hidup saudara dan apa yang akan terjadi bersama dengan Tuhan kita. Itu tidak bisa dibayangkan saudara ya, itu kalau kita mengerti. Jadi itu saudara ya, sebenarnya saya agak menyesuaikan dengan situasi sehingga firman Tuhan ini agak dipadatkan. Agak dipadatkan. Jadi itulah intinya saudara ya. Jadi ini meringkas apa yang kita renungkan hari ini saudara ya. Jadi saudara, hari ini ya, hari satu tahap lagi dari beberapa tahap besar tonggak besar karya Allah ya. Dari kelahirannya Natal ya, kemudian kematiannya Jumat Agung ya kan? Kebangkitannya apa saudara? Paskah ya, kemudian kenaikannya. Ada satu yang belum terjadi saudara, apa kira-kira? Turunnya ya. Jadi saudara, kalau katakan ini tadi ada 5 tahapan, 4 sudah terjadi, maka ya kita lebih gampang percaya bahwa tahapan yang terakhir pun akan terjadi saudara. Ya. Amin saudara ya. Dia akan datang saudara ya. Dia tidak meninggalkan kita saudara. Dia akan datang ya. Dan sekarang pun kita merasakan kehadirannya ya di dalam kehidupan kita ya. Jadi saudara, kita juga melihat bahwa di dalam peristiwa kenaikan ini terjadi transformasi, terjadi perubahan di dalam diri para murid ya, yang tadinya takut, ragu, tidak percaya, tidak sejahtera ya, kemudian menjadi damai, mengalami damai dan mengalami sukacita yang luar biasa ya. Ketika apa? Ketika dia memahami apa yang Yesus kerjakan di dalam hidup mereka dan rencana ke depan bagi hidup mereka. Jadi penting sekali saudara mengerti ini ya. Jadi saudara, ini semua adalah anugerah saudara ya. Karena Tuhan harus mengerjakan semua itu ya. Dari menyediakan peristiwanya, memberikan catatan sampai membuka pikiran mereka. Baru mereka ngerti ya, dan baru mereka mengalami ya. Sehingga kemudian ada sukacita di dalam hidup mereka ya. Jadi inilah yang Tuhan anugerahkan kepada kita ya. Jadi saudara, karena itu mari kita memahami firman kita lebih dalam lagi ya, supaya kita paham dan kemudian kita mohon anugerah Dia supaya Dia buka pikiran kita ya, sehingga kita kemudian melihat dengan jelas ya apa yang Tuhan perbuat dan rencanakan bagi hidup kita ya, sehingga kita mengalami dan kemudian kita juga bisa menyaksikan kepada orang lain saudara ya, seperti para murid itu ya. Kita bisa melihat kaitan firman Tuhan yang perjanjian lama, perjanjian baru, dan dengan yang semuanya ini menceritakan karya keselamatan Kristus itu ya. Jadi saudara, kiranya kenaikan Kristus ini, hari kenaikan Kristus ini seperti tema kita, memberikan semangat baru ya untuk belajar firman Tuhan, untuk menjadi pelayan, untuk berbagi firman Tuhan ya. Jadi saudara, sebagai aplikasi, saudara, mari kita semakin menyadari pentingnya anugerah itu ya. Ternyata belajar saja nggak cukup, para murid yang sudah tinggal sama Dia, sudah diajar ya, sudah melihat Yesus yang bangkit ya, tetap tidak mengerti sampai pikirannya dibuka. Jadi mari kita membangun sikap rendah hati ya, meminta anugerah Tuhan untuk memahami kebenaran ya. Mari kita bertekad
ya menggali firman lebih lagi, ya baca firman lebih, ya lebih lagi dan berdoa supaya kita semakin dilengkapi. Ya, mari kita juga seperti para murid, ya lebih tekun dalam beribadah, gitu supaya jangan hanya kalau lagi ibadah padang agak banyakan, ibadah minggu kurang, gitu supaya. Mari kita semua para murid saudara, ya. Jadi sukacita kita wujudkan di dalam persekutuan kita, ya, dalam ibadah kita. Ya, itu akan membuat sukacita kita lebih penuh, saudara. Ya, kenapa? Karena kita berkumpul dengan sesama anak Tuhan yang akan menjadi teman kita di sorga, saudara. Ya, ya kita bisa berteman dengan orang yang tidak seiman, ya. Kita bisa berbagi firman, ya. Tetapi yang akan berteman kita selama-lamanya, ya kita ini, saudara. Jadi kalau di antara kita ini tidak ada yang tidak akor, ya. Ya, yang tidak mau ngomong, ya. Waduh, saudara, bagaimana di surga nggak bisa begitu, ya? Bisa-bisa ketinggalan, ya. Ya, karena di sana akan ada orang percaya yang kita harus mau bersekutu dengan mereka, dan persekutuan kita dengan mereka adalah dari hati, saudara. Ya, kita nggak bisa bersekutu dengan orang percaya, apalagi di surga, dengan basa-basi, saudara. Nggak bisa hanya, ya yang penting saya senyum, nggak cukup, saudara. Kita harus senyum dari hati. Karena apa? Karena persekutuan kita adalah dengan Allah, dengan Yesus, dengan para rasul, dan dengan sesama. Berarti dari hati, saudara. Karena kalau sudah berbicara dengan Allah, itu sudah pasti dari hati, saudara. Nggak bisa hanya basa-basi, ya itu, saudara, ya. Dan mari kita siap menjadi saksi di tengah lingkungan kita, ya, dengan perbuatan dan dengan perkataan. Jadi jangan sampai perbuatan kita tidak menyaksikan, ya, Tuhan kita yang mulia itu. Perkataan kita jangan sampai tidak menyaksikan. Dan mari kita ketika ada yang membuka diri, kita menyaksikan Yesus itu yang sejati, ya, yang tidak saja mati bangkit tapi naik ke surga. Mari kita berdoa.